Dorang bilang kitong sonde bae, bae te bae, loba moral lebe bae. Mati banyak. Mai, hei. Selamat pagi anak-anak semua, sehat? Sehat. Sebelum kita memulai KBM hari ini, mari kita awali kegiatan kita hari ini. Pimpin kita. Teman-teman, Bapak Ibu Guru, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus, amin. ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah melindungi kami dan Engkau boleh memperkenankan kami berkumpul kembali ke dalam kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Bapa, sekarang kami anak-anak-Mu ingin memulai kegiatan kami mohon berkat dan perlindungan-Mu, agar kegiatan kami pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus, amin. Hadir Bu Maria Carolina Kodo. Hadir Bu. Dr. Veneranda Boro. Hadir Ibu. Gesi Polo. Hadir Ibu. Valenta Pawe. Hadir Ibu. Albertus Elton Ligo. Hadir Bu. Alfred Januari Slae. Hadir Bu. Antonius Pisa. Hadir Ibu. Dwi Bara. Hadir Bu. Helena Tima. Hadir Ibu. Hildegard Mane. Hadir Bu. Irisantina Bea. Hadir Ibu. Tuerinus Tomadonga. Hadir Bu. Margarita Jeda. Hadir Ibu. Maria Francisca Timo. Hadir Bu. Maria Pangelan Diki. Maria Susanti Joo. Hadir Bu. Mariana Selin Cedai. Natalia Beo. Hadir Bu. Sandra Anustai. Hadir Bu. Yasinta Bunga. Jadi terima kasih adik-adik untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan memulai dengan ukuran penyebaran data. Sebelum kita memulai lesson yang baru, yaitu menentukan rata-rata itu, kita perlu mengingatkan kembali untuk materi yang sudah pernah Ibu ajarkan di hari kemarin, yakni bagaimana kita mengolah data, mengumpulkan data, mengolah data, dan menyajikan data. Dalam pengolahan data yang sudah dijelaskan kemarin, sudah diberi contoh dalam kehidupan nyata bahwa matematika itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan keseharian. Dalam kehidupan keseharian, khususnya dalam bidang matematika. Dimanapun kita berada, pasti matematika sangat dibutuhkan. Untuk mengingat kembali materi yang sudah Ibu berikan kemarin tentang penyajian data. Dalam penyajian data, data itu bisa disajikan dalam data apa? Yang pertama, tabel, diagram, histogram, bukit, dan poligon. Jadi itu data yang kita sudah sajikan, kita sudah kumpulkan, kita olah, kita sajikan di dalam tabel distribusi frekuensi, dalam diagram, dalam histogram, dalam poligon, dan bukit. Untuk statistika ini, kalau di kurikulum 13 ini adalah materi awal di semester, materi untuk semester ganjil di kelas 3. Tapi kalau di kurikulum Merdeka, statistika ini dia berada di fase D. Fase D itu ada di
SMP. Jadi di SMA kelas 3 itu hanya kelanjutan dari statistika. Sebenarnya pengolahan data itu hanya sudah dapat di SMP, tinggal di SMA itu hanya melanjutkan saja. Yang berikut, ketika Anda masih mengingat materi-materi yang sudah Ibu berikan kemarin, yang berikut Ibu akan memberikan materi yang akan kita pelajari sama-sama di hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Dalam ukuran pemusatan data itu ada rata-rata yang disebut mean, ada median atau nilai tengah, dan modus Nilai yang paling banyak. muncul. Dalam rata-rata itu ada dua, ada rata-rata data berkelompok, ada rata-rata data tunggal. Ada rata-rata data tunggal. Oh, rata-rata itu digunakan untuk apa? Oh, rata-rata itu adalah sebuah nilai yang memberi Anda untuk memperoleh sesuatu. Oh, misalnya kita akan melakukan perlombaan, perlombaan kebersihan antar kelas. Supaya mendapat juara satu, lomba antar kelas kebersihan itu ada berbagai macam kriteria yang akan dinilai dengan skornya masing-masing. Misalnya, oh, kerapian dalam kelas skornya 1 sampai dengan 4. Oh, ini dia punya tata ruangan, skornya dari 1 sampai 4. Semua kriteria-kriteria itu dia punya pencapaian skor itu dijumlahkan. Setelah itu kita bagi dengan kriteria yang ada. Bisa, kita bagi dengan kriteria yang ada. Oh, misalnya kelas 10 IPA, dia mendapat rata-rata dari semua kriteria yang ada, dia rata-ratanya lebih tinggi. Otomatis dia akan keluar menjadi juara satu. Atau misalnya di rapor Anda itu dinilai, mulai ada PPKN, agama, matematika, dan lain sebagainya, ada 14 mata pelajaran. Jadi itu Anda dilihat supaya kami bisa mengetahui, oh, di kelas ini siswa ini yang akan menjadi juara satu. Kami akan lihat dari semua mata pelajaran itu akan dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya mata pelajaran. Oh, rata-ratanya dapatnya sekian. Oh, ini Davian Z, dia dari 14 mata pelajaran Davian Z memiliki rata-rata yang paling tinggi. Disitulah Davian Z akan keluar menjadi juara kelas. Jadi untuk mempelajari rata-rata berarti kesimpulannya, untuk mempelajari rata-rata data tunggal, kesimpulannya jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jadi karena kita hari ini tidak ada listriknya padam, maka Ibu menulis rumusnya di papan tulis. Jadi untuk rata-rata dalam statistika itu disimbolkan dengan X bar. X bar dengan rumusnya X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik tambah Xn dibagi N dengan X1
Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah untuk menemukan rata-rata. Jadi kita duduk ke kelompok masing-masing. Ibu akan memberi tugas, Anda duduk ke kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin. Waktunya ini ada lembar kerja peserta didik atau lembar kerja siswa. Ada SKS, ada LKPD, semuanya sama adalah lembar kerja peserta didik. Jadi Anda menyelesaikan soal, ada satu masalah yang Ibu berikan di dalam soal ini, silakan Anda baca dengan langkah-langkah penyelesaian masalah yang ada. Setelah Anda diskusi, nanti sebentar kita akan presentasikan masing-masing kelompok. Karena kita tidak memakai PowerPoint karena kita listriknya padam, maka kita langsung ke kerja LKPD. Jadi itu sudah ada LKPD di kelompok masing-masing. Silakan berdiskusi. Bertiga silakan berdiskusi untuk menyelesaikan soal yang Ibu berikan. Jadi itu ada masalah yang Ibu berikan. Bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah itu sesuai dengan contoh soal yang sudah Ibu paparkan tadi. Apabila ada kesulitan, silakan mengajukan pertanyaan. Ya, di situ ada mulai berapa, ada masalah apa di situ? Masalah yang dialami oleh seorang pemilik kios, ini bisa jadi persebaya. Bagi yang belum mengerti, silakan tanya teman di sebelah Anda. Sudah urutkan mulai dari masing-masing hal. Misal kalau kamu urutkan dari yang terkecil itu, kecuali kalau untuk rata-rata bisa tanpa diurutkan. Kalau untuk median dan halus harus diurutkan karena kita harus tahu dia punya ini urutan yang baik dan bisa menentukan tingkat tangan. Ini kan tidak bisa dihitung secara asal. Yang penting banyak data hasil penelitian sampai dari sampai hari ini berapa hari berbagi kayaknya ada semua ini. Kalau sudah semua,
selanjutnya kita presentasikan hasil yang telah adik-adik diskusi. Jadi waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 1, Valenta Pawe, Turinus Donda, dan Sandro Tai. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Pagi. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan membacakan soal yang diberikan pada kita. Pak Amir adalah seorang pedagang beras. Ia mencatat banyak beras yang dijual selama seminggu terakhir. Berikut datanya. Hari Senin sebanyak 700 kg, hari Selasa sebanyak 875 kg, hari Rabu sebanyak 650 kg, hari Kamis sebanyak 575 kg, hari Jumat sebanyak 950 kg, hari Sabtu sebanyak 450 kg, hari Minggu sebanyak 560 kg. Berapakah rata-rata penjualan beras Pak Amir selama 1 minggu terakhir? Yang pertama, kami mengumpulkan data. Yang pertama, hari Senin itu sebanyak 700 kg, hari Selasa sebanyak 875 kg, hari Rabu 650 kg, hari Kamis 575 kg, hari Jumat 950 kg, hari Sabtu 450 kg. Masalah yang dihadapi dalam soal itu, Bang Amir ingin mengetahui rata-rata penjualan beras selama 1 minggu terakhir. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, kami menggunakan rata-rata. Rumus rata-rata X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik tambah Xn per N. Langkah yang berikut kami akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah kami mengumpulkan data tersebut, kami akan menjumlahkan dari hari pertama sampai hari ke-7. Setelah itu kami akan membagikan dengan 7. 7 ini yang terdapat dari hari Pak Amir yang menjual. Jadi hasil dari penjumlahan ini 4.760. 4.760 dibagi dengan 7. Jadi hasilnya 680 kg. Jadi rata-rata penjual Pak Amir selama seminggu itu 680 kg. Sekian penjelasan dari kami. Apakah teman-teman semua ada pertanyaan? Kami Terima kasih untuk kelompok 1 kita berikan. Jadi itu ada hasil pengolahan data dari penjualan beras Pak Amir dalam seminggu. Itu kelompoknya Valenta, Puin, dan Sandro sudah menyelesaikan dan mereka memperoleh hasil rata-rata penjualan beras dalam seminggu adalah 680
kilogram. 680 kilogram. Dari apa yang sudah diselesaikan atau hasil yang sudah diberikan oleh teman-teman Anda di kelompok 1, ada yang ingin bertanya? Irisantina Bea, adik coba. Irisantina Bea mungkin masih belum mengerti. Irisantina Bea ingin bertanya kepada Irisantina, kami berikan waktu. Saya ingin bertanya, berapakah nilai X3? Nilai X3. Nah, karena Irisantina belum mengerti, karena di atas ada X1, ada X2, ada X3, ada titik-titik, ada XN. Karena tadi ini Valenta mungkin belum dijelaskan. Oh, X1-nya ini, X2-nya ini, X3-nya ini. Maka Irisantina meminta penjelasan nilai X3-nya yang mana. Baik, kami akan menjelaskan. Anda bertanya nilai dari X3. Jadi X3 itu nilainya 650. Karena di sini X1-nya 700, X2-nya 875, X3-nya 650, X4-nya 575, X5-nya 950, X6 450, X7 560. Sekian dari kami. Jelas menurut ini Valenta dan dua kawannya bahwa X1 itu hasil penjualan beras di hari Senin, X2 hasilan penjualan beras di hari Selasa, X3 hasil penjualan beras di hari Rabu, X4 hasil penjualan beras di hari Kamis, X5 hasil penjualan beras di hari Jumat, X6 hasil penjualan beras di hari Sabtu, dan X7 hasil penjualan beras di hari Minggu. Bagaimana ini Santina Bea? Sudah bisa mengerti? Sudah. Yang lain mungkin ada pertanyaan. Ini Santina Bea sudah. Mungkin ada yang lain ingin bertanya. Oh, kami belum mengerti di bagian ini. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Siapa? Tiara? Nah, ada Tiara bertanya. Baik, terima kasih kepada ibu dan teman-teman. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 1. Tolong teman jelaskan nilai 7 itu dapat dari mana sehingga dibagi jumlah rata-rata itu dibagi 7. Oke, untuk Tiara. Tiara menanyakan angka 7 itu dari mana? Angka 7 itu dari mana? Sedangkan dari data yang kalian bertiga dapat tidak ada angka 7-nya, hanya 700, 875, 650, 575, 950, 450, dan 560. Ketika muncul angka 7 itu yang Tiara bingung, kenapa bisa ada angka 7 di situ? Oke, bagaimana Queen atau Valenta? Baik, sehingga munculnya angka 7 di sini yaitu dari jumlahnya banyaknya data yang kami kumpulkan dari permasalahan di atas, dari penjualnya Pak Amir mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi itu bagaimana ini Tiara? Menurut Valenta bahwa angka 7 itu didapat dari banyaknya hari penjualan beras selama seminggu. Dalam seminggu itu ada 7 hari. Gimana Tiara? Oke, terima kasih Tiara. Jadi menurut kelompok 1 bahwa rata-rata hasil penjualan beras selama seminggu adalah 680 kilogram. Jadi itu dari hasil pengolahan data dari pertama
dua kelompok dan mereka juga memperoleh hasil yang sama. Bagaimana dengan 5 kelompok yang lain? Sama. Saya harap kalau sama itu memang itu hasil kerja, bukan tinggal serumah. Tidak toh? Tidak. Katanya di sekolah. Terima kasih banyak. Walaupun Anda beda pendapat, tapi hari ini terlihat sudah satu masalah bisa terselesaikan. Jadi ini bekal untuk adik-adik ke depan. Ketika adik-adik keluar dari lembaga pendidikan SMA, adik-adik bisa merancang, oh ada home industri, ada bagaimana saya membuka usaha, bagaimana saya, oh di tempat saya bengkelnya tidak ada, nanti orang motor bannya pecah lari ke kampung tetangga. Itu bagaimana Anda sudah bisa menyiapkan, oh alat-alat apa yang saya harapkan, oh dari sekian alat mereka punya dengan masing skornya, harganya masing-masing, saya harus membutuh biaya berapa, biaya yang saya siapkan berapa. Dan itu sudah menjadi motivasi untuk adik-adik. Jadi sekarang motivasi paling utama ketika Anda sudah mengenal rata-rata dari data berkelompok, motivasi yang paling utama itu belajarlah, supaya bagaimana? Oh ternyata tadi menurut ibu untuk mendapat juara umum, untuk mendapat juara kelas, padahal itu adalah hasil pengolahan rata-rata dari nilai yang kita peroleh dari sekian masa pelajaran. Jadi mungkin bagi adik-adik yang selama ini kalau les matematika sudah tahu, oh sebentar jam ketiga 4 lesnya Ibu Lul, oh kita minta izin, kita perut sakit. Mulai hari ini tidak boleh Anda bolos lagi atau Anda tipu-tipu lagi bahwa oh kalau saya belajar statistika, saya belajar tentang rata-rata, oh ternyata si Margarita dia juara 1, padahal karena dia punya nilai rata-ratanya tinggi. Jadi Anda harus termotivasi untuk belajar matematika. Matematika itu bukan ilmu yang sulit. Sebenarnya matematika itu ilmu yang sangat menyenangkan. Tanpa matematika dalam kehidupan keseharian kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan melihat muka gurunya yang bengis, tapi lihatlah ilmu yang akan diberikan. Jadi itu terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah menyelesaikan soalnya, untuk menyelesaikan soal atau masalah yang Ibu berikan. Sekarang mungkin ada satu yang mewakili dari ke-7 kelompok yang bisa membuat rangkuman apa yang mulai dari tadi Ibu jelaskan sampai dengan yang teman-teman Anda presentasikan. Oh Ibu, kesimpulan yang kami dapat seperti ini. Ada yang bisa? Oke, ada satu, Margarita Tega. Margarita Tega bisa memberikan kita kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Margarita, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini. Jadi, pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari menggambarkan bahwa salah satu bidang dari matematika ini sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang lain. Berdasarkan materi dan contoh soal yang telah disajikan, kita bisa melihat bahwa sangat banyak manfaat dari ilmu rata-rata data tunggal dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kehidupan rumah tangga hingga dalam lingkup perusahaan,
karena pada akhirnya semua ilmu akan bermanfaat untuk kehidupan kita di masa depan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Jadi itu Margareta benar-benar menyimak apa yang telah kita selesaikan bersama, mulai dari awal tadi hingga laporan hasil diskusi. Itu adik-adik, bahwa menurut Margareta matematika itu sangat berguna baik dalam kehidupan kita keseharian, supaya ketika adik-adik disuruh mama ke toko kecil, Anda sudah bisa tahu, oh uang kembalian saya beli barang ini dan uangnya jumlahnya ini, ada kembaliannya berapa. Jangan sampai ini barangnya harga 45.000, mama kasih uang 50.000, engkau tidak tahu ini uang kembaliannya berapa. Jadi itu sangat berguna, sangat berguna dalam kehidupan keseharian kita. Jadi itu Margareta sudah memberikan kita ringkasan bahwa statistika sangat dibutuhkan dalam kehidupan keseharian. Setelah itu, syarat saya minta kumpulkan LKPD yang tadi Anda sudah selesaikan untuk proses penilaian. Terima kasih Tiara. Jadi itu adik-adik, untuk materi kita hari ini yakni menentukan rata-rata atau min dari data tunggal sudah kita selesaikan. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini dapat Anda ingat untuk hari-hari hidup selanjutnya, juga ketika ujian nanti adik-adik bisa menyelesaikan soal-soal yang Ibu berikan. Untuk pertemuan minggu depan kita akan lanjut ke materi yang berikut, yaitu menentukan rata-rata data berkelompok. Rata-rata data berkelompok itu bisa saja dari data-data acak. Setelah itu kita sajikan dalam tabel distribusi frekuensi dengan langkah-langkah yang sudah adik-adik ketahui pada penyajian data kemarin. Oh, ada menentukan panjang kelas, menentukan range, menentukan apalagi kemarin jumlah kelas. Nanti dari penyajian data kemarin, minggu depan kita akan sama-sama mempelajari tentang rata-rata data berkelompok. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Sekarang waktunya waktunya istirahat. Kita istirahat. Jadi sampai ketemu lagi di minggu depan. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan doa. Mari kita berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang. Puji serta syukur tak henti-hentinya kami haturkan kepadamu atas segala perlindunganmu dari tadi kami mulai kegiatan belajar hingga saat ini. Kiranya apa materi yang diberikan oleh Ibu Guru kepada kami dapat berguna bagi masa depan kami dan kami bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Namamu kami puji Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Roh Kudus. Amin.